Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bintang Haryo Prakoso akan memperlihatkan serta menjelaskan program perancangan awal mold toples bentuk segi empat untuk tempat makanan ringan. Kita lanjut ke profil pembuat. Ini profil tentang saya. Nama saya Bintang Haryo Prakoso. Lahir di Semarang 29 Maret 2001. Alamat saya Jalan Perbatu 1, nomor 31, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Email sudah tertera. NIM kelas ME2B, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah program komputer, yaitu Bapak Anwar Sukito Arjo, karena telah memberi materi sehingga saya dapat menyelesaikan proyek ini. Kemudian kita langsung saja kita klik menu option, maka akan muncul deretan perhitungan-perhitungan serta pemilihan-pemilihan pada perancangan mold toples untuk makanan ringan. Kita mulai dari pertama saja. Untuk perkiraan jumlah produk yang beredar, kita perlu untuk memasukkan jam kerja. Saya misalkan 8, kemudian jumlah produk per sheet-nya akan saya pakai 2. Maka jika kita hitung, jumlah produk per harinya akan diketahui, yaitu sebesar atau sebanyak 960 buah. Kita lanjut. Untuk dimensi produk, kita memerlukan sisi tinggi serta tebalnya. Kita misalkan sisinya 60 mm, tingginya 30, serta tebalnya 2. Maka jika kita hitung, luas produk, luas isi, volume produk, dan volume isi akan diketahui seperti berikut. Kita lanjut. Kemudian untuk pemilihan baja perkakas, ada 4 pilihan. Yang pertama, baja perkakas pengerasan dingin. Yang kedua, baja perkakas pengerasan panas. Yang ketiga, baja perkakas kecepatan tinggi. Dan yang keempat, baja perkakas khusus. Bisa dipilih salah satunya. Saya pilih saja yang baja perkakas pengerjaan panas. Berikutnya, untuk pemilihan bahan baku plastik dan spesifikasinya, saya letakkan beberapa pilihan untuk bahan baku plastik yang digunakan. Ada LDPE, HDPE, ASA, ABS, PP, dan PS. Jika kita pilih salah satunya, misalkan saja LDPE, saat kita tekan OK, maka spesifikasi dari bahan baku plastik tersebut akan muncul seperti berikut. Jika sudah, kita lanjut. Kemudian untuk perhitungan volume sprue dan volume runner. Volume sprue sudah diketahui, maka volume runnernya atau runnernya bisa kita cari dengan memasukkan data-data seperti diameter runner, panjang runner. Diameter runnernya akan saya beri 30, serta panjangnya 40. Jika kita klik hitung, maka tinggi, lebar runner bawah, dan lebar runner atas akan diketahui. Oleh karena itu, volume runner pun akan diketahui jika kita klik hitung yang sebelah sini. Seperti berikut. Kita lanjut. Kemudian perhitungan untuk volume gauge dan volume total injeksi. Kita masukkan diameter 1 gauge-nya, misalkan saja 50. Diameter 2-nya 20. Panjang 30. Serta tebal 2. Saat kita klik hitung, maka volume kerucut terpancung, volume tabung gauge,
serta volume total runner dan gate akan diketahui sebagai berikut, serta volume total injeksi dapat kita temukan dengan cara klik hitung di sebelah sini, seperti berikut. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya, perhitungan gaya injeksi bahan. Kita memerlukan luas produk, luas PRU, maka akan muncul luas proyeksi, tekanan injeksi, serta gayanya. Luas produk sudah ada di form sebelumnya, maka akan muncul seperti berikut. Volume sprue kita masukkan, misalkan 800, maka saat kita hitung, luas proyeksinya sekian, serta kita masukkan tekanan injeksinya, maka gaya klaimnya akan diketahui. Selanjutnya, untuk perhitungan jarak dinding cavity insert hingga sisi luar samping cavity plate atau T2. Pertama, kita cari gaya berat atau W. Langsung otomatis saja diklik hitung, maka akan muncul hasilnya. Lalu kita masukkan data, yaitu jarak antar penyangga atau L. Kita misalkan 20, maka saat kita tekan hitung untuk momen inersia akan muncul sebagai berikut. Kemudian lebarnya kita masukkan juga, maka jarak T2 sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungan dimensi cavity plate, yaitu panjang, lebar, dan tebal, bisa diketahui secara otomatis seperti berikut. Selanjutnya, untuk perhitungan waktu injeksi, perhitungan support plate sudah ada ketentuannya, namun kita misalkan saja 45, kemudian diameternya kita pakai 30, short wake-nya kita pakai 245, injection rate-nya 125, serta shot size-nya 27.500. Maka debit plastik dan luas skru akan diketahui seperti berikut. Maka kecepatan injeksi dan waktu injeksinya akan bisa kita cari seperti berikut. Jika sudah, selanjutnya perhitungan waktu sekali injeksi. Kita masukkan injection hold, waktu injection hold kita misalkan 7, waktu membuka dan menutup kita misalkan 10, dan waktu injeksi dari hasil sebelumnya yaitu 1,24. Jika kita klik hitung, maka waktu sekali injeksi sebesar 18 detik. Selanjutnya, untuk panas total yang dibuang serta panas yang terbuang secara alamiah, berikut perhitungannya. Untuk panas total yang harus dibuang, massa plastik bisa kita masukkan datanya. Berikut selisih entalpi serta jumlah injeksi. Maka jika kita klik hitung, akan muncul panas total yang harus dibuang. Kemudian panas yang terbuang secara alamiah, kita masukkan koefisien perpindahan kalor sebesar 50, suhu cetakan sebesar 60, serta suhu udara keliling sekelilingnya 25, luas permukaannya kita misalkan 800. Maka jika kita klik hitung, akan muncul serta panas rata-ratanya sebesar berikut. Selanjutnya, kita menuju ke perhitungan fluida pendingin. Dalam cetak plastik diperlukan juga pendingin. Di sini sudah ada bilangan Reynolds, viskositas air. Kita tinggal memasukkan besar diameter lubang. Kita misalkan 0,012 meter. Jika kita hitung, maka akan muncul kecepatan fluida pendingin sebagai berikut. Kecepatan fluida pendingin atau debit pendinginnya dapat kita
hitung sebagai berikut sebesar 150,78. Berikutnya, kita menuju ke perbedaan suhu serta panjang saluran pendingin. Panas rata-rata sudah ada, maka jika kita hitung, beda suhunya akan muncul sebagai berikut. Kemudian kita menuju ke panjang saluran pendingin. Suhu rata-rata kita masukkan 70, suhu pendinginnya 20, maka panjang saluran serta jarak lubang dapat diketahui sebagai berikut. Berikutnya, ini pemilihan-pemilihan untuk komponen lainnya seperti ejector pin, guide bushing, serta baut pengikat. Ejector pin sendiri ada berbagai macam jenis bahan, bisa dipilih saja. Guide pinnya juga, ini besar diameternya, biasa dipakai 30. Guide bushingnya bisa dimasukkan kodenya atau juga diameternya saja, misalkan 20. Lalu bahan untuk baut pengikat atau kode untuk baut pengikat saya masukkan 4, bisa dipilih salah satunya. Jika sudah, yang terakhir yaitu pemilihan untuk gerakan menutup cetakan serta gerakan untuk membuka cetakan. Yang pertama, gerakan membuka ada 4, bisa dipilih salah satunya, dan gerakan membuka ada 5, bisa dipilih salah satunya. Jika sudah, kita klik selesai, maka akan muncul ke menu awal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.